sailed back to Syrian Antioch, the sending Paul's first missionary journey. But Paul wasn't done, no, he still had to go, not to mention a trip to Rome, where he would pay the ultimate price for Jesus Christ, his only source of life, the one for whom he would die, sharing the gospel. Paul had 2 more journeys to go. He would press on towards the goal. For to live is Christ and to die is gain when you live for Jesus alone. After the Council of Jerusalem, Paul was eager to go out again with the gospel to defend. He departed from Syrian Antioch, headed north to Derbe and Lystra, Galatia and Phrygia. Then, having been forbidden to go to Asia, he made his way to Troas. And Paul in a vision saw a man Macedonia saying, Paul, come over here, we need your help. So we came to send grace, Neapolis, Philippi, Amphipolis, Apollonia, Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, Cenchrea, Ephesus. And it was time to go home after one final stop in Caesarea. Finally arrived back in Antioch of Syria, the sending Paul's second missionary journey. But Paul wasn't done, no, he still had one to go. Not to mention a trip to Rome, where he would pay the ultimate price. Jesus Christ, his only source of life, the one for whom he would die, sharing the gospel. But Paul had one more journey to go. He would press on towards the goal. For to live is Christ and to die is gain when you live for Jesus alone. Paul left from where else but Syrian Antioch, heading to Galatia and Phrygia. Then he endured a riot in Ephesus before sailing to Macedonia. Then he took a quick trip to Greece, where he learned of the plot made against him by the Jews. So he decided. Selamat malam, Mbak Narto. Mohon izin ikutan. Ya, udah. Which brought him to Troas and Assos. Ayo, Bu Ari. Samos, Miletus, and Mars. Then Rhodes and Patara, Ptolemais, Caesarea, and Jerusalem. The sending Paul's third missionary journey. So Paul had no more journeys to go. Just one final trip to Rome. He had fought the good fight, finished the race, and he made the name of Jesus known. Ya, itu sedikit perjalanan Santo Paulus. Silakan Pak Seto untuk memulai pertemuan malam hari ini. Narto, selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu Bapak semua. Ini Selamat di Pak Seto. Selamat malam. Kampung Sawah hujan deras, tapi semoga suara saya tidak terganggu ya. Iya Pak. Sama Pak, di sini juga. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Jelas. Sebenarnya video Pak Narto tadi Pak Narto sudah menyelesaikan seluruh pelajaran, sudah selesai. Langsung tidak perlu tutup aja. Harusnya dipotong dulu ya. Masih bisa mengingat perjalanan misi Paulus yang pertama? Muter-muter. Baik, sekarang begini dulu. Sebelum kita membuka Alkitab, Bapak Ibu tolong membuka dulu peta perjalanan misi Paulus.
Jadi silakan membuka di bagian belakang Alkitab, ya, dan cari peta yang judulnya Perjalanan Rasul Paulus yang ke-1 dan ke-2. Saya bisa tunjukkan di layar, tapi saya lebih suka melihat Bapak Ibu mengamati peta di Alkitab masing-masing. Supaya bagian belakang Alkitab ini juga dipergunakan untuk belajar gitu ya. Sudah ketemu? Sudah. Baik, kalau sudah silahkan mencari wilayah Syria. Jadi cari di sebelah utara Yudea, itu ada satu wilayah namanya Syria. Nah, kemudian di Syria, itu silahkan Bapak Ibu mencari kota Antioquia. Ya, dari Antioquia. Kemudian dari Antioquia, Antioquia itu pusat ya misi para rasul setelah Yerusalem ya. Jadi kalau mau tahu pusat kekristenan setelah Yerusalem, yaitu Antioquia ini. Kemudian dari Antioquia silahkan ke arah pantai Laut Tengah. Lalu cari pelabuhan Seleukia. Ada pelabuhan Seleukia, udah silahkan pesan tiketnya. Lalu silahkan naik kapal. Oh jangan lupa, tiketnya yang ke Salamis ya. Nggak tahu harga tiketnya berapa. Salamis. Iya, Salamis. Ya. Jadi dari Seleukia naik kapal menuju Pulau Siprus. Ya. Kemudian silahkan mendarat di Salamis. Kemudian, setelah mendarat di Salamis, silahkan jalan kaki sekarang. Jalan kaki melintasi Pulau Siprus, ya, sampai Bapak Ibu ketemu kota Pafos. Pafos. Ya, ada kota Pafos. Berikutnya dari pelabuhan di Pafos, silahkan ambil tiket untuk ke Atalia. Nanti kan bisa nonton di YouTube. Ya, kemudian naik kapal silahkan ke Atalia. Lalu Bapak Ibu sekarang masuk ke wilayah Pisidia. Ya, tadi Syria, sekarang Pisidia. Kemudian dari Atalia silahkan ke Perga. Dari Perga terus ke Antioquia. Jadi sekarang Antioquia yang di Pisidia, yang tadi Antioquia yang di Syria ya. Kemudian terus ke Iconium. Dari Iconium terus ke Listra. Dari Listra terus ke Derbe. Ya. Sekarang dari Derbe balik lagi ke Listra, Iconium, Antioquia, Perga, Atalia. Ya, lalu naik perahu, naik kapal lagi ke Seleukia di Syria, lalu jalan kaki lagi ke Antioquia. Nah, ini rute perjalanan misi Paulus. Ini perjalanan yang pertama ya. Nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu di Siprus ada peristiwa, kemudian di Antioquia, kemudian di Iconium dan Listra, itu ada peristiwa-peristiwa yang perlu kita amati dalam perjalanan nanti. Ya, sekarang kita ikuti saja perjalanan Paulus. Sudah bisa mengingat kota-kotanya dulu ya. Jadi di peta itu ada 2 perjalanan misi yang digambar, yang disebut rutenya.
Dan ini tadi kita mengikuti rute untuk perjalanan yang pertama, perjalanan yang kedua minggu depan. Ini rutenya yang paling pendek ya. Ini perjalanan Rasul Paulus yang paling pendek dibandingkan dengan perjalanan yang kedua dan ketiga. Baik, sekarang kita ikuti ceritanya. Silahkan ke Kisah Para Rasul, ya, mulai dari bab 12 ayat 24. Dan kita sudah melihat di pertemuan yang lalu tentang pertobatan Paulus. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana Paulus kemudian ke Tarsus, tapi kemudian dia dijemput oleh Barnabas. Sekarang silahkan ke bab 12 ayat 24 ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Bapak Ibu amati 3 orang ini. Ada Barnabas, ada Saulus, dan ada Markus. Nah, kemudian kita ke Antiokhia sekarang, ayat 1, 13 ayat 1. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ya. Kemudian, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu begini. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana Roh Kudus itu menyertai para rasul. Bapak Ibu bisa mengatakan begini, kalau membaca Injil, itu bukunya Yesus gitu ya. Tapi kalau membaca Kisah Para Rasul, itu buku tentang Roh Kudus. Karena sejak awal sampai akhir kitab ini, Roh Kudus punya peran yang sangat penting di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh para rasul, khususnya dalam pemberitaan Injil. Nah, agak sulit bagi kita kalau harus membayangkan bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada mereka. Jadi taruh gini aja, Ki. Jadi bisa jadi orang membayangkan sedang berdoa lalu ada suara yang berbicara kepada orang-orang itu tadi. Bisa jadi begitu, bisa. Tapi tidak semua orang pernah mengalami yang seperti itu. Bisa jadi juga, Bapak Ibu silahkan mengingat bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada Bapak Ibu. Pernah dengar suara Roh Kudus atau belum? Enggak berasa ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Tapi mereka dalam perjumpaan di antara para nabi dan pengajar di Antiokhia, mereka memahami bahwa Roh Kudus menghendaki supaya Barnabas dan Saulus itu harus menjalankan tugas yang sudah ditentukan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang begini dulu. Bab 13-nya tolong diberi tanda, lalu silahkan ke bab 9. Kita dengarkan kata-kata Tuhan kepada Ananias mengenai Saulus. Kisah bab 9 mulai dari ayat 14.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat, perhatikan kata alat, pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, perhatikan kembali kata alat. Kata alat. Kalau Bapak Ibu sedang memegang ballpoint, memegang pensil, nah itu alat. Ketika sedang diperlukan, Bapak Ibu pergunakan pensil atau ballpoint itu. Ketika tidak diperlukan, diapain? Taruh. Kemudian tolong mengingat ketika mata ballpoint itu nggak lancar mengeluarkan tinta. Bapak Ibu apain itu ballpointnya? Ada yang dijilat, ada yang digesek-gesekkan ke kaca, gitu kan? Ballpointnya ada yang protes apa enggak? Diam saja. Pernah nggak itu ballpoint dipakai untuk membuka isolatif atau lakban di kardus? Ya, pernah. Protes ballpointnya? Enggak, diam aja. Alat itu sama sekali bergantung kepada yang menggunakan. Di kisah bab 9 ini tadi, Paulus disebut sebagai alat yang digunakan Tuhan untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang Israel. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Ya, perhatikan kata alat, ballpoint yang digesek-gesekkan di kaca, atau bahkan kalau di zaman dulu ada yang sampai dipanasi pakai api. Bayangkan ketika alat itu, ballpoint itu dipakai untuk membuka lakban. Nah, kemudian tolong amati gambaran itu ketika Paulus digunakan sebagai alat bagi Tuhan. Konsekuensinya apa? Paulus bisa jadi harus mengalami banyak kesulitan. Nah, sekarang tugas yang harus dilakukan oleh Paulus adalah memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, kepada orang Israel. Baik, kembali ke bab 13. Kembali ke bab 13. Sekarang ke ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, pelabuhan tadi ya. Dan dari situ berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, pelabuhan di Siprus tadi ya, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nanti Bapak-Ibu akan melihat, kalau Paulus masuk ke kota-kota, pertama-tama yang dia cari adalah rumah ibadat orang Yahudi. Kenapa kok begitu? Nah, tunggu dulu. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes itu yang mana? Yang disebut di ayat 25 tadi ya. Yohanes alias Markus. Kemudian ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Pafos, kota pelabuhan lagi tadi ya. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang sihir, nabi palsu. Tapi, ayat 7, ia adalah kawan gubernur pulau itu yang bernama Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, nama lain dari Bar Yesus, nama Yunaninya ya, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, sekarang kalau di pertemuan lalu muncul pertanyaan tentang ini perubahan nama, sekarang lihat ke ayat 9.
Tetapi Saulus, yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, ini peristiwa yang terjadi di Pafos di Pulau Siprus. Memberitakan nama Yesus kepada siapa? Kepada gubernur. Gubernur yang berkuasa atau dipercaya untuk mengurus pulau itu ya, namanya Sergius Paulus. Nah, kemudian Paulus punya niat untuk ke sana kan? Tapi niatnya dihalangi oleh seorang Yahudi. Namanya Bar Yesus, nama Yunaninya Elimas. Nah, perhatikan, dia tukang sihir dan nabi palsu. Yang disebut nabi palsu, itu berarti dia seolah-olah mengatakan firman Tuhan, padahal yang dia sampaikan bukan firman Tuhan. Kalau kemudian tukang sihir. Nah, ini orang-orang yang dipandang memiliki kuasa-kuasa yang sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Dan kalau mendengar kata tukang sihir, maka cenderungnya kita mengatakan orang ini memiliki sifat yang negatif. Apa yang dilakukan? Dia berusaha menghalangi Paulus supaya tidak ketemu dengan Sergius Paulus. Dia ketemu sama Paulus. Apa yang dilakukan Paulus? Pertama-tama Paulus menyebut dia anak iblis. Iblis itu siapa? Setan. Setan itu siapa? Silahkan memikirkan atau membayangkan apa menyebutnya ya, makhluk jahat. Kalau di kitab Ayub dulunya dia adalah malaikat, tapi ketika berada di dunia, dia berusaha untuk menghalangi rencana atau terwujudnya kehendak Allah. Itu iblis. Nanti di surat 2 Korintus, sakit yang disebut sebagai pukulan iblis. Kenapa kok begitu? Menghalangi terlaksananya kehendak Allah. Paulus mau memberitakan Injil kepada Sergius Paulus. Kemudian Bar Yesus menghalangi. Nah, karena menghalangi terlaksananya pemberitaan Injil, ya si Bar Yesus disebut dengan anak iblis. Perhatikan, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus, menghalangi orang untuk menemukan kehendak Tuhan. Dan kemudian lihat Bapak Ibu, Paulus membuat Bar Yesus buta. Ini mukjizatnya agak beda ya. Biasanya mukjizat itu membuka mata orang buta, sehingga orang buta bisa melihat. Nah yang ini, membuat orang yang bisa melihat menjadi buta. Dan kebutaannya beda dengan kebutaan yang dialami Paulus ya. Saulus menjadi buta karena melihat cahaya. Dan dalam cahaya itu, ada Yesus yang berbicara kepadanya. Tetapi yang dialami oleh Bar Yesus, kebutaan ini terjadi karena menghalangi rencana Tuhan, menghalangi terlaksana kehendak Tuhan. Nah, kemudian lihat ayat 12. Gubernur itu tadi menjadi percaya
kepada pemberitaan Saulus. Tidak disebut apakah kemudian dia dibaptis atau tidak. Yang pasti dia menjadi percaya kepada Yesus, begitu ya. Nah, harusnya sih sampai dibaptis, cuma nggak disebut saja. Tentang perubahan nama Saulus. Bapak Ibu tolong berpikir sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi punya nama Yahudi. Ya. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam dunia Yunani, ya, nama mereka diyunanikan. Jadi mereka orang Yahudi yang tinggal di perantauan biasa itu punya dua nama. Jadi nama pertama adalah nama Yahudi, nama yang kedua nama Yunani. Nama Yahudinya adalah Saul. Ya. Ketika masuk ke dalam dunia Yahudi, dunia Yunani, dia menggunakan nama yang lain, yaitu Paulus. Itu di Siprus ada gubernur yang namanya Paulus, itu kan nama Yunani. Ya. Jadi begini sekarang Bapak Ibu, perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus itu bisa dijelaskan dengan berbagai cara. Bapak Ibu jangan pilih satu, tapi harus pahami semua. Yang biasanya orang mengerti, perubahan nama itu terjadi setelah pertobatan. Bapak Ibu setelah pertobatan tidak ada perubahan nama ya. Kita sudah melihat di bab 9 kan ya. Perubahan nama ini terjadi di Siprus. Tapi saya tidak menyangkal soal ini perubahan nama juga mengandung arti perubahan jati diri itu ya. Dulunya Saulus, sekarang menjadi Paulus. Dulunya Abraham, jadi Abraham. Kemudian dulunya, kalau Simon Petrus bukan dulunya, Simon, tapi juga disebut Petrus. Karena di atas batu karang ini, Petrus, aku akan mendirikan gerejaku. Ada jati diri yang baru di dalamnya. Penjelasan yang kedua, itu menyangkut kebiasaan orang Yahudi yang tinggal di dunia Yunani. Ya. Jadi ada nama Ibrani dan ada nama Yunani. Itu yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, tidak disebutkan di dalam teks, tapi Bapak Ibu silahkan mengingat begini saja. Nama Paulus, kata Paulus itu artinya kecil. Silahkan mengingat ketika Saulus dulu menganiaya jemaat. Orang kalau mendengar nama Saulus sudah pada takut. Itu kan? Orang mendengar kata nama Saulus, orang sudah khawatir. Para pengikut Yesus, sahabat jemaat sudah khawatir semua. Ini orang berbahaya. Tapi kemudian dia ganti namanya menjadi Paulus, artinya kecil, nggak berbahaya. Nah, begitu keterangannya. Baik, silahkan ke ayat 13 sekarang. Lalu Paulus dan kawan-kawannya, Barnabas dan Markus tadi ya, Yohanes ya, meninggalkan Pafos, kemudian berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi ini Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Tidak dijelaskan Bapak Ibu mengapa ini Yohanes kembali ke Yerusalem. Apakah kangen karena sama ibunya atau karena nggak betah lagi mengikuti Paulus dan Barnabas, nggak dikatakan. Tetapi ini nanti menjadi masalah ketika Paulus mau melakukan perjalanan misi yang kedua. Jadi minggu depan kita akan melihat itu. Tapi Bapak Ibu bisa memberi tanda di sini. Yohanes meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Nah kemudian dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Ya, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat. Hari Sabat pergi ke rumah ibadat. Ini berarti pergi ke sinagoga. Ya, rumah ibadat berarti sinagoga. Nanti di Filipi, Paulus tidak mencari rumah ibadat karena nggak mungkin ada rumah ibadat. Yang ada tempat sembahyang. Sinagoga
itu menjadi tempat berkumpulnya orang Yahudi pada hari Sabat. Jadi tempat berkumpulnya disebut sinagoga, perkumpulannya juga disebut sinagoga. Seperti kata gereja, gereja bisa bangunan, tapi bisa persekutuannya. Ya, untuk bisa mendirikan sinagoga itu minimal harus ada 10 orang laki-laki. Jadi kalau ada 100 orang tapi perempuan semua, nggak bisa bikin sinagoga. Nah kemudian begini, sejak lama orang-orang Yahudi tinggal di perantauan dan mereka membuat sinagoga. Banyak orang bukan Yahudi yang tertarik untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru agama Yahudi. Apa yang membuat mereka tertarik? Saya sudah pernah menyampaikan, tapi saya ulang kembali. 1, moralitas. Moralitas. Jadi kalau menurut ukuran zaman dulu, orang Yahudi sudah memiliki ukuran moralitas yang tinggi. Di dunia Yunani, Romawi, soal homoseksual misalnya, itu hal yang biasa. Hubungan seks di luar perkawinan dianggap sebagai hal yang biasa. Ya. Dan kemudian banyak perilaku moral yang lain yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Sehingga orang-orang bukan Yahudi melihat orang-orang Yunani, melihat orang Yahudi itu moralitasnya tinggi dan mereka ikut. Mereka mau belajar. Dan soal moralitas ini berkaitan dengan hal yang kedua, yaitu monoteisme. Orang Yahudi itu monoteis, percaya kepada satu Allah. Orang Yunani percaya kepada banyak dewa dan dewi. Dan dewa-dewi mereka itu moralitasnya parah. Zeus, dewa tertingginya, itu sudah punya istri, istrinya dewi. Melihat manusia, perempuan, cakep, pengen. Dan bukan cuma pengen, betul-betul menginginkan. Lalu contohnya lahirlah Hercules itu misalnya. Kemudian ada dewa Dionysius, silahkan membayangkan ini adalah dewa anggur. Silahkan perhatikan pestanya. Pasti urusannya dengan mabuk-mabukan kan. Nah, silahkan mengingat itu. Sekarang kita ikuti Paulus masuk ke sinagoga. Lalu dikatakan duduk di situ. Ayat 15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat, silahkan. Orang-orang Yahudi yang sudah dipandang dewasa, itu diberi kesempatan untuk berbicara di sinagoga. Jadi yang diberi kesempatan untuk berbicara, boleh maju dan berbicara. Dan Paulus menggunakan kesempatan ini. Maka bangkitlah Paulus. Ingat, Paulus itu rabi. Ya, kemampuannya untuk mengerti kitab suci Yahudi, hukum agama Yahudi, nggak perlu diragukan. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Orang Israel, orang Yahudi yang ada sinagoga, orang yang takut akan Allah itu orang bukan Yahudi yang ikut mendengarkan di luar sinagoga yang tadi saya sebut. Kemudian lihat ke ayat 17. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan yang membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Bapak Ibu langsung tahu kan? Paulus mengutip cerita dari kitab Keluaran. Ya kan? Ayat 19. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Ini kitab Yosua. Ya.
selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu yang memberikan kepada mereka hakim-hakim sampai zaman Nabi Samuel. Ini Paulus mengutip atau meringkas kitab Hakim-Hakim dan 1 Samuel. Ayat 21 bicara tentang raja pertama, Saul. Ayat 22 bicara tentang Daud. Ini kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Ya. Kemudian sekarang lompat ke ayat, ini sudah menyebut Daud ya. Di ayat 22 menyebut Daud dan sekarang ke ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Keturunan Daud, juru selamat. Langsung tahu kan? Oh, Mesias ini. Mesias harus lahir dari keturunan Daud. Kalau disebut di sini juru selamat yang lahir dari keturunan Daud, sudah pasti itu menyebut Mesias. Dan Paulus mengatakan Mesias yang dijanjikan Allah kepada orang Israel di Perjanjian Lama itu adalah Yesus. Ya. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, orang Yahudi, maupun yang takut akan Allah, orang bukan Yahudi, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Yesus, Mesias, datang untuk menyampaikan kabar keselamatan. Ya. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpin kita tidak mengakui Yesus, dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Kemudian, ayat 28, dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya dalam kubur. Berikutnya, ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Para pemimpin Yahudi menolak Yesus, tidak mengakui Yesus, dan itu dilakukan dengan membunuh Yesus. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Allah yang disembah, yang dipercaya oleh orang Yahudi itu membangkitkan Yesus. Nah, kemudian setelah itu, ya, Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada para murid, ayat 31. Dan kemudian Paulus menunjukkan siapa dia. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti ada yang tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Ini kutipan dari Mazmur 2. Kemudian, lihat ke ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan tidak demikian. Yesus mati, lalu bangkit, dan setelah bangkit tidak mati lagi. Yesus juru selamat. Orang yang percaya kepada Yesus akan mati, ya seperti yang lain. Tapi setelah itu akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu tolong memperhatikan cara Paulus ini ya, menyampaikan kebenaran mengenai Yesus kepada orang Yahudi. Paulus menggunakan dasar-dasar dari kitab suci Yahudi
Atau kalau di Alkitab kita, menggunakan perjanjian lama. Loh, kenapa kok begitu? Lah yang punya kitab orang Yahudi. Jadi kalau Paulus menggunakan kitab suci orang Yahudi, ya pas. Nyambung dengan cara berpikir mereka. Sekarang ke ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, nah disebut lagi kan, mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia. Lihat, banyak orang yang menjadi percaya. Dan yang menjadi percaya adalah satu, orang Yahudi, dua, penganut agama Yahudi. Dari sisi etnis, mereka bukan orang Yahudi. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Nah, akan tetapi, ketika orang Yahudi, ini orang Yahudi yang tidak percaya ya, melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah yang tidak percaya. Mereka iri kepada Paulus karena banyak orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan kemudian iri hati mereka diwujudkan dengan membantah apa saja yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, Bapak Ibu, kita perhatikan kalimat ini. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, ini jawaban mengapa Paulus kalau masuk ke kota, ke satu kota untuk memberitakan Injil, yang pertama-tama dicari adalah sinagoga. Karena dia percaya bahwa kabar baik yang disampaikan oleh Yesus itu pertama-tama harus diberitakan kepada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mendapat prioritas termasuk ini urusan dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Tapi lihat, ada orang Yahudi yang percaya, ada orang Yahudi yang tidak mau percaya. Nah, Paulus bicara kepada orang Yahudi yang tidak mau percaya, kamu nggak mau mendengarkan, kamu menganggap diri tidak layak untuk menerima kehidupan kekal ini ya. Dan Paulus kemudian mengatakan, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, maksudnya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu. Kota mana? Ini Paulus tadi ada di mana segini tadi? Ini yang kita barusan lihat ini tadi, Paulus sedang berada di kota mana? Kota mana ayo? Antioquia. Iya, ayat berapa? Di ayat 14. Paulus ada di Antioquia berhadapan dengan peristiwa ini tadi. Terus belum selesai ceritanya ya. Orang Yahudi yang menolak Paulus menghasut para perempuan terkemuka, menghasut para pembesar kota, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Perhatikan kata mengusir. Berikutnya, lihat. Paulus dan Barnabas mengebaskan debu di kaki mereka, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dulu ya, ketika mengutus para rasulnya. Kan? Kalau satu kota menolak kamu, kebaskan debu sebagai tanda bagi mereka. Nah, ini dilakukan oleh Paulus. Terus, setelah meninggalkan kota itu, Paulus pergi ke Ikonium. Ikonium. Sekarang ke bab 14 ayat 1. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Sinagoga lagi ya.
Lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Orang Yunani itu yang disebut dengan macam-macam sebutan di bab yang sebelumnya tadi. Ayat 2. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Ketemu lagi dengan orang Yahudi yang menolak Paulus, dan penolakan itu diwujudkan dengan tindakan menghasut orang supaya mereka membenci Paulus dan Barnabas. Ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda dan mukjizat. Ingat kembali peran mukjizat ya dalam Kisah Para Rasul untuk mendukung pemberitaan tentang Yesus. Nah, kemudian ini belum selesai penderitaannya ya. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ya, terbelah dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul. Nah, berikutnya ini yang berat. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di wilayah Likaonia, yaitu kota Listra dan kota Derbe dan kota-kota di sekitarnya. Nah, sekarang Paulus sudah di Listra. Tolong sekarang Bapak Ibu mengamati, memperhatikan peralihan Paulus, kepergian Paulus dari satu kota ke kota lain. Paulus ya, itu rupanya tidak membuat program atau target gitu ya. Memang tadi dari Seleukia ke Salamis, lalu memberitakan Injil di wilayah Siprus sampai di Pafos, lalu masuk ke wilayah Pisidia di kota Perga dan seterusnya sampai di Antioquia. Dari Antioquia ke Ikonium. Kenapa Paulus meninggalkan Antioquia? Paulus ditolak di Antioquia. Ya kan? Paulus dianiaya di Antioquia, kemudian dia pergi ke Ikonium. Kemudian dari Ikonium ke Listra. Kenapa Paulus pergi ke Listra? Karena di Ikonium, Paulus mendengar kalau dia mau dilempari dengan batu. Nah, ingat lagi tentang alat tadi ya. Sekarang baru ke Listra. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu, kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ini lumpuh sejak dilahirkan ya. Lalu sekarang berkat kata-kata Paulus, dia bisa berjalan. Senangnya luar biasa. Melonjak berdiri, lalu ngetes kakinya ya. Berjalan kian kemari karena senangnya itu. Kemudian, mukjizat ini membuat penduduk Listra berpikiran lain. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Karena Bapak Ibu tidak tahu bahasa Likaonia, saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia ya.
Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi melihat mukjizat itu, ini kan nggak biasa. Sejak lahir belum bisa jalan, ini tiba-tiba bisa jalan. Nggak mungkin orang biasa ini. Ini pasti dewa, itu yang mereka tahu. Barnabas, mereka sebut Zeus. Dan Paulus, mereka sebut Hermes atau Herme. Mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara. Ini dua dewa datang. Tapi tunggu dulu, maaf Bapak Ibu, pernah tahu gambarnya Zeus dan Hermes? Pernah tahu belum? Bilang kalau belum saya tunjukkan. Oh, saya tidak bisa screen share, Pak. Bisa dibuat supaya saya bisa share screen apa enggak? Saya enggak bisa karena saya partisipan. Ya udah cari sendiri aja ya. Ini enggak bisa, saya terhitung sebagai partisipan, tidak bisa share screen. Jadi silahkan cari sendiri. Zeus itu dewa tertinggi. Ya, Zeus itu dewa tertinggi. Jadi kalau pas hujan-hujan begini, kemudian ada halilintar, petir, nah ingat aja, itu Zeus itu. Jadi dia penguasa, dewa tertinggi, berkuasa atas cuaca, tangannya biasanya megang petir. Ini Zeus lah, bukan Ki Ageng Selo, nanti urusannya lain. Yang dari Jawa Tengah ada juga yang jagoan yang bisa megang petir. Kemudian kalau Hermes, itu adalah dewa yang biasanya menjadi utusan para dewa untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Karena tugasnya menyampaikan pesan dari para dewa yang tinggal di rumah para dewa, di langit, maka dia harus sering terbang kian kemari. Nah, sayapnya tidak di punggung seperti malaikat, sayapnya di tumit. Itu ada sepatu yang ada gambar sayap kecil di tumit kan ya. Itu ngambil dari Hermes. Itu sayapnya kecil tapi kalau terbang kencang sekali. Nah, Paulus kan ngomong terus. Karena Paulus ngomong, nah ini Hermes ini pasti. Karena dia utusan para dewa untuk berbicara. Si Barnabas diam saja, ini Zeus. Itu kesimpulan mereka. Lalu lihat sekarang Bapak Ibu. Bukan hanya ngomong begitu mereka, lihat ke ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ini kebiasaan di zaman kuno, orang mempersembahkan kurban kepada dewa, kepada dewi, dan kurbannya adalah binatang yang disembelih lalu dibakar. Kalau Paulus dianggap dewa, ya, berarti Paulus harus mikir ini. Berarti kepadaku akan dipotong, atau untukku akan dipotong lembu-lembu jantan. Lalu mereka akan membakarnya untuk memberikan korban kepadaku. Nah, ini Paulus dan Barnabas kebingungan. Lihat, suasana jadi gaduh. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Berserunya ini mengajar. Paulus ini ketemu dengan orang bukan Yahudi ya, jelas ya, bukan orang Yahudi ini. Percaya kepada dewa dan dewi kok.
Dan kalau di Antioquia tadi, di sinagoga, dia ketemunya dengan orang Yahudi. Kalau ketemu orang Yahudi, Paulus akan menggunakan perjanjian lama, kitab suci orang Yahudi untuk menjelaskan siapa Yesus. Kalau ngomong kepada orang bukan Yahudi, nggak ada gunanya nyebut-nyebut Taurat, nyebut-nyebut kitab nabi-nabi, mereka nggak tahu itu. Nah, amati kecerdasan Paulus ketika berbicara. Ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, kabar baik ya, kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Kami, manusia biasa, datang ke sini untuk memberitakan kabar baik. Kabar baiknya apa? Tinggalkan perbuatan sia-sia ini. Perbuatan sia-sia itu yang mana? Beribadah, menyembah kepada dewa dan dewi tadi. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Berbalik, menyembah kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Tunggu dulu. Bapak Ibu, ini kita harus bicara tentang dewa dan dewi. Kalau kita menyebut dewa dan dewi di dunia zaman kuno, itu begini, ada benda-benda alam, ya, benda-benda alam yang punya daya, punya kekuatan, punya pengaruh kepada manusia, tapi manusia tidak bisa menguasainya. Dia disebut dewa. Matahari, nah itu dewa. Bulan, itu dewi. Bumi, itu dewa. Langit, dewa juga. Laut, dewa juga. Di antara yang disebut di sini, langit, bumi, laut, dewa langit, dewa bumi, dewa laut, yang Bapak Ibu paling kenal di dalam kepercayaan Yunani kuno, dewa yang mana? Dewa langit, dewa bumi, atau dewa laut? Dewa lautnya siapa? Neptunus. Siapa? Poseidon. Ya, ketemu dengan nama Poseidon. Kalau yang mikul bumi sampai pegel itu siapa? Yang mikul bumi di punggungnya sampai pegel itu. Mikul bola bumi. Atlas. Temu Atlas. Kalau Apollo? Apollo. Itu dewa dewi. Sekarang begini, orang-orang Yunani zaman kuno memandang benda-benda alam itu sebagai dewa. Mereka juga memandang gejala-gejala alam sebagai dewa. Misalnya kematian, dewa. Berikutnya cinta, dewi. Kesuburan, dewi juga. Ya. Itu dipandang sebagai dewa dan dewi. Nah, Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah sebagai dewa itu cuma ciptaan dan itu sia-sia. Yang harusnya kamu sembah itu adalah pencipta alam semesta ini. Ya. Berikutnya, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Tuhan sudah menyatakan diri lewat tanda-tanda alam itu tadi, tapi pada nggak paham. Ya, lihat sekarang Bapak Ibu, pewartaannya berhasil apa enggak ini? Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka.
Paulus paling harus ngomong kenceng ini pasti tadi. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus yang menolak Paulus, mengejar Paulus. Bayangkan dari Antiokhia, dari Ikonium, mengejar Paulus sampai di Listra. Dan lihat, mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi dilempari batu, lalu diseret, dibuang keluar kota, karena dikira sudah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu, sudah ada murid, ya, berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Habis dilempari batu itu rasanya kira-kira gimana ya? Ada yang mau sharing? Dilempari loh ya, bukan dilempar batu ya. Jadi menurut dugaan orang banyak yang melempari batu, Paulus sudah mati. Tapi kemudian dua-duanya ini Paulus dan Barnabas tetap hidup ini ya. Kemudian sampai di Derbe, tidak diceritakan apa yang terjadi di Derbe. Lalu lihat sekarang ke ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Nah ini senang ini di Derbe cuma diceritakan begitu. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang diceritakan panjang lebar. Memberitakan Yesus, memberitakan Injil di Derbe, memperoleh banyak murid. Berikutnya, lalu kembalilah mereka dari ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Kebalikan seperti dari waktu berangkat tadi ya. Dan di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Berikutnya lagi, ini menunjuk ketua-ketua lingkungan ini ya, ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Terus, mereka menjelajah seluruh Pisidia, dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Nah, sekarang begini. Ini ada perjalanan kembali ya. Dalam perjalanan kembali itu, Paulus menguatkan hati jemaat, para murid, orang-orang yang percaya kepada Yesus berkat pemberitaan Paulus dan Barnabas ya. Menguatkan hati mereka, menolong mereka supaya tetap percaya. Dan untuk menjamin kelangsungan jemaat di kota-kota itu, mereka juga menunjuk para penatua, ya, orang-orang yang dipercaya untuk mengurus jemaat itu. Dan Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Sebelum kita refleksi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Silakan. Ini moderatornya siapa? Maka moderatornya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak, saya tanya, kenapa di ayat 19 hanya Paulus yang dilempari batu sedangkan Barnabas tidak? Iya, kenapa Paulus saja yang dilempari batu? Silahkan melihat ini tadi ya, dua dewa tadi ya, yang banyak omong siapa?
Yang banyak omong Paulus ya. Jangan-jangan karena itu. Ini lebih berbahaya orang ini. Kemudian sebelumnya juga tampak ya bahwa Paulus di kota-kota yang sudah disebut sebelumnya tadi lebih aktif berbicara. Dan yang menghasut orang untuk melempari dia dengan batu itu kan orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Yang sejak di Antiokhia rupanya mereka sudah memperhatikan dua orang itu dan melihat rupanya Paulus lebih lebih dominan, lebih berani, lebih banyak berbicara. Begitu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya, Pak Seto. Ya, silakan Bu. Saya Yuk. tanya. Pak Mari. Seto, kalau dilihat dari perjalanannya kan Paulus itu cukup lama ya di daerah Yunani, Greek, tapi juga berhadapan dengan orang Yahudi sendiri gitu. Pertanyaannya adalah dalam perjalanan pertama ini berarti akan berhadapan juga sama orang-orang Yahudi yang kontra atau tidak pernah mau menerima Yesus gitu. Terus kedua, ini ada hubungannya sampai sekarang. Misalnya kalau kita melihat situasi di Greek, saya ingin tahu deh kalau Christianity yang ortodoks sekarang ada di Greek, di area Yunani, di Athens dan beberapa pulaunya, itu apa prinsip berbedanya sama perjalanan nantinya perkembangan Katolik yang Petrus yang di Rome gitu. Karena kadang-kadang orang Katolik juga agak bingung, kecuali kalau udah datang sendiri ke sana untuk tahu ya. Perbedaan yang prinsip dari pengajaran Katolik Ortodoks yang menurut saya jadinya sekarang mungkin sisa dari pengajaran Paulus sekarang. Yang terakhir, Pak, jadi ada 3 nih Pak, yang singkat-singkat aja Pak Seto. Lagi di Greek yang setahu saya, dalam apa yang saya amati, itu ternyata agak kalah juga secara tradisi karena paganismenya dengan segala dewa-dewa itu masih kuat juga Pak Seto gitu loh. Dan bahkan lebih juga masuk ke dalam peraturan-peraturan pemerintah mereka di sana. Artinya kurang dampaknya berabad-abad Christianity Ortodoks itu nggak punya posisi lebih baik dibandingin di daerah lain atau gimana. Padahal cukup lama kalau saya lihat dari petanya ya. Maksudnya belusuknya walaupun diusir berkali-kali. Gitu Pak Seto. Agak repot nggak jawabnya? Semuanya berhubungan sih sebetulnya. Enggak repot jawabnya, Bu. Saya cuma cukup jawab, tolong biayai saya untuk pergi ke sana dan saya akan pelajari dulu. Pak Seto, itu ada hubungannya. Maksudnya Kristen Ortodoksnya tuh buat saya itu penting banget untuk tahu. Karena begini Pak, gereja-gereja Ortodoks Kristen di situ sangat terkenal di dunia. Lepas dari masalah keindahannya juga punya positioning tersendiri. Nah, kita sebagai orang Katolik itu melihat yang selalu pakai label ortodoks, terutama sekarang saya jadi mengerti, oh ternyata yang berkiprah di situ ternyata awal-awal itu Paulus ya, Saulus Paulus. Apakah itu yang sekarang kita kenal gitu di dalam Christianity keselamatan Yesus yang dibawa oleh para rasul gitu. Karena sisanya cukup dahsyat walaupun di negeri itu dia nggak terlalu eksis akhirnya dalam dalam ekspresi keimanan dan sebagainya. Ya, perjalanan yang panjang untuk iman Kristiani di tempat-tempat seperti ini ya. Ini yang sedang Ibu lihat sebenarnya malah bukan di Yunani ya. Tapi ini malah di Turki. Perjalanan misi Paulus ini tadi, ini kan sebenarnya memang ada di wilayah Turki ini tadi kalau kita melihat peta modern ya. Karena lihat sekarangnya ya Pak Seto. Ya. Karena ini semua di semenanjung Anatolia. Jadi kota-kota Antiokhia, Ikonium, Listra, Derbe kalau kita lihat di peta itu malah menjadi wilayah Turki. Dan kalau ngamati Turki lebih sedih lagi kan. Tapi begini, tentang perkembangan iman Kristiani gereja-gereja ini ya. Memang tidak semuanya bisa berjalan seperti yang dibayangkan. Katolik Roma itu hanya sebagian dari kekristenan.
Walaupun kita bisa mengatakan dari sisi misi, Katolik Roma itu yang paling aktif. Yang menjalankan misi sampai ke Asia, sampai ke Amerika Latin, segala itu kan Katolik Roma. Katolik Roma, ya. Ya, jadi gereja-gereja yang ortodoks lebih cenderung diam, apa menyebutnya ya, hidup dalam kepercayaannya sendiri begitu. Dan kemudian itu bisa sedikit tampak Pak ya. Dan perbedaan apakah yang itu seperti pengaruh juga pada perkembangan? Ya silakan Pak Seto. Ya. Jadi kemudian dalam ya silakan Pak Seto duluan biar nggak tabrakan ya. Ya, kemudian dalam perjalanan waktu hanya ada beberapa cerita sedikit tentang gereja-gereja ini bermisi tapi tidak pernah banyak. Kemudian yang berikutnya, apakah mungkin satu orang seperti Paulus itu mempengaruhi cara berpikir orang sekian panjang? Urusannya saya rasa bukan cara berpikirnya yang diubah, tetapi kalau ajaran pemberitaan yang disampaikan Paulus yang memang mewarnai, tetapi kemampuan untuk berfilsafat misalnya ya, kemampuan untuk berteologi, berpikir, itu memang perkembangannya lebih banyak di barat. Gereja-gereja yang di timur, gereja-gereja ortodoks, tidak banyak berurusan dengan soal filsafat, teologi yang sangat tinggi. Enggak. Silahkan mengingat teolog-teolog yang kita kenal, banyaknya dari gereja Katolik Roma. Nah, kemudian kalau gereja Katolik yang di Ritus Timur, yang gereja ortodoks, itu lebih banyak menempatkan, apa menyebutnya ya, maksud menggunakan hati. Perhatikan soal devosi-devosinya. Pernah mengamati ikon-ikon yang ada di Ritus Timur? Kemampuan mereka di bidang seni agak berbeda dengan yang di Roma. Gaya lukisannya pun berbeda, dan sikap mereka terhadap ikon-ikon itu juga beda. Jadi masuk gereja, melihat ikon macam-macam, paling sibuk nyiumi ikon itu. Relikwi yang di gereja Katolik ditaruh di dalam gereja, nggak pernah dilihat orang. Nah, di ritus di gereja ortodoks akan diberi tempat yang sangat bagus, dan semua orang bisa terus melihatnya. Tapi diskusinya jangan ke sini dulu, nanti diskusinya jadi beda nanti. Lah itu Pak Seto. Saya cuma melihat Paulusnya kok sebetulnya Pak, tapi itu yang Bapak bicara terakhir itu betul, dan itu memang lebih klasik ya, lebih klasik. Tapi kembali lagi berarti itu yang tadi Bapak sih udah terjawab Pak, bahwa kalau di timur inti-inti ajarannya itu jadinya lebih pasif, boleh dibilang gitu ya Pak, walaupun Paulus udah berusaha di awalnya, tapi dia kan ditolaknya lebih sering kayaknya kalau di area ini. Gitu ya Pak ya, kurang lebih. Oke. Yeah. Kalau ada cuma boleh Makasih, satu Pak lagi. Seto, ya. Iya, ya. Kalau ada cuma boleh satu lagi. Pak Seto, ini kan nanti ada tiga perjalanan misi. Itu pembagian ini berdasarkan apa sebenarnya Pak Seto? Kan tadi berangkat dari Antioquia, pulang ke Antioquia kan? Oke. Satu. Nah, itu satu perjalanan. Satu ya. Perjalanan yang kedua dari Yerusalem perjalanannya ke sana kemari jauh panjang bertahun-tahun, pulang lagi ke Antioquia gitu. Oh. Nanti berangkat lagi dari Antioquia, tapi pulangnya nggak ke Antioquia, tapi ke Kaisarea, ke Yerusalem. Di Yerusalem malah ditangkap. Itu yang ketiga. Itu ditangkap, diadili. Nah, Paulus kan warga negara Roma, naik banding ke Kaisar, perjalanan lagi ke Roma. Nah, begitu ceritanya. Berhenti di Roma. Ya, itu bukan perjalanan misi kalau ke Roma. Yeah. Perjalanan untuk naik banding. Oke. Walaupun kita tidak tahu ya, kemudian hasilnya bagaimana. Tapi perjalanannya bukan kalau bicara tentang kok bisa menghitung 1, 2, 3. Ini tadi saya langsung mengajak Bapak Ibu semua berangkat dari Antioquia, ya, kembali pulang sampai ke Antioquia kan tadi. Iya. Ya begitu, itu satu perjalanan. Begitu maksudnya begitu Pak. Ya, makasih Pak.
Baik, sekarang kita melihat beberapa hal yang kita bisa pelajari dari dari kisah Paulus dan Barnabas ini ya. Silakan mengingat kembali tentang alat. Nah, Bapak Ibu, ketika orang berpikir tentang alat Tuhan, kita jangan pertama-tama membayangkan Sinterklas pokoknya. Kalau alat Tuhan itu seperti Sinterklas, itu pasti senang sekali ya, bawa hadiah, yang terima hadiah senang, yang ngasih hadiah juga senang. Tapi bisa terjadi, menjadi alat itu ya seperti ballpoint, tapi juga bisa seperti Paulus tadi. Paulus menjadi alat Tuhan, dia digunakan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan apa yang dikehendaki Tuhan seringkali tidak gampang. Paulus harus memberitakan Yesus, nama Yesus, kepada bangsa-bangsa, raja-raja gitu. Nyatanya Paulus pergi ke Siprus, berhadapan dengan orang kayak gitu tadi, yang Bar Yesus. Kemudian di Antioquia ketemu dengan orang Yahudi yang seperti itu. Sampai di Listra dilempari batu. Tapi alat itu bekerja bergantung kepada yang menggunakannya. Ketika Allah masih menggunakan Paulus, maka Paulus tetap akan bekerja. Hitungan normal, Paulus sudah mati kan tadi ya? Tapi dia nggak mati malah. Nah, kemudian begini, banyak dari apa yang mungkin bisa punya unit properti seharga 1. Dari pengalaman Paulus ini, Bapak Ibu, silahkan mengamati diri sendiri. Bapak Ibu, ada yang pernah mengajukan diri, Tuhan jadikanlah aku alatmu gitu enggak? Itu doa siapa itu yang begitu dulu? Tapi tunggu dulu. Bapak Ibu silahkan mengingat sederhana sekali. Bapak Ibu itu sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu berpikir, Bapak Ibu yakin Bapak Ibu itu milik siapa? Pertanyaan jeleknya, milik Tuhan atau milik iblis gitu. Langsung pakai pertanyaan jelek sekali ini ya. Ketika saya mengatakan saya adalah milik Tuhan, konsekuensinya apa? Tuhan berkuasa menggunakan saya untuk melakukan yang dikehendaki. Dan kemudian kalau Tuhan menggunakan saya untuk melakukan yang dikehendakinya, harusnya senang atau sedih? Bapak Ibu, hidup kita akan punya makna ketika Tuhan menggunakan kita untuk melakukan yang dikehendaki. Kan? Silahkan membayangkan prajurit dilatih perang, tapi nggak boleh perang. Karena kalau nembak nggak pernah benar. Chef, sekolah masak, gitu ya, tapi nggak pernah boleh masak. Perasaannya bagaimana itu? Orang marketing, tapi nggak boleh jualan. Guru, tapi nggak boleh ngajar. Silahkan membayangkan, saya milik Tuhan, tapi kemudian kalau saya mengatakan, males, ngapain repot-repot. Udah jadi orang Katolik biasa saja. Banyak yang berpikir begitu kan ya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, tapi silakan amati dalam gereja Katolik pada umumnya. Bandingkan saja, umat Katolik secara menyeluruh dalam satu paroki, jumlahnya ada berapa? Udah? Bandingkan dengan yang ikut misa. Apakah seluruh warga paroki semuanya ikut misa? Tinggal hitung aja kapasitas gereja, kalikan berapa kali misa. Dari semua yang ikut misa, berapa yang ikut pendalaman Alkitab di lingkungan, pendalaman iman di lingkungan? 100% yang ikut misa juga ikut pendalaman Alkitab. Nah, dari sekian banyak yang ikut misa, ikut pendalaman Alkitab, ya, berapa yang mau terlibat untuk melayani umat di gereja? Lebih sedikit lagi. Itu tadi yang saya maksudkan, jangan-jangan urusannya adalah
saya nggak mau repot. Pertanyaan diulang lagi, saya ini milik siapa? Kalau Tuhan menghendaki saya melakukan ini dan itu, kenapa kok saya menolak? Nah, kemudian belajar dari Paulus lagi. Tuhan mengangkat dia menjadi alat. Dan Paulus menjadikan dirinya alat sungguh-sungguh untuk melakukan yang dikehendaki itu. Hal yang kedua yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong mengingat kembali perpindahan Paulus dari satu kota ke kota lain. Mulai dengan penganiayaan. Setelah dianiaya pindah, setelah dianiaya pindah. Pernah nggak Bapak Ibu mengamati, saya lebih sering ketemu Tuhan itu ketika berhadapan dengan kesulitan. Jadi saya sering ketemu Tuhan, dan ketemunya bukan ketika saya sedang berdoa sendiri di kapel, nggak ada yang lihat gitu. Tapi saya ketemu Tuhan di tengah penderitaan, di tengah kesulitan. Tolong Bapak Ibu mengingat sendiri pengalaman yang seperti itu. Bapak Ibu mengucapkan nama Tuhan itu lebih sering pas senang atau pas susah. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu melihat lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengalami pertolongan Tuhan ya. Itu kalau pas Bapak Ibu senang, ada masalah, atau justru ketika Bapak Ibu senang dan nggak ada masalah. Ketika sedang pusing, bingung, Bapak Ibu kita lebih sering menyebut nama Tuhan. Iya. Dan berikutnya, lewat pengalaman yang berat, yang sulit, yang buruk, yang membuat kita susah, Bapak Ibu, bisa jadi kita akan menemukan di situ Tuhan yang datang. Bisa jadi untuk menolong? Bisa. Bisa jadi untuk melakukan yang lain? Bisa. Silahkan mengingat orang-orang kudus yang hidupnya enggak lama, ya, tapi hidupnya punya makna, dan makna hidupnya ditemukan ketika sakit. Loh, kok bisa? Jadi sakit yang saya tanggung, ini saya menanggungnya sebagai doa saya untuk orang-orang berdosa yang tidak mau atau yang sulit bertobat, supaya mereka bertobat. Orang-orang kudus melakukan hal yang seperti itu. Jadi mengalami penderitaan bukan apa-apa, bukan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang tampak, gitu ya. Tapi mereka, beberapa orang kudus ini, itu mengalaminya dengan penuh kesadaran, dan ini dilakukan, ditanggungnya untuk pertobatan orang-orang berdosa. Nah, silakan melihat sendiri Bapak Ibu, kesulitan, penderitaan yang Bapak Ibu alami, amati, apakah kemudian di dalamnya ketemu dengan yang dikehendaki Tuhan. Ini kalau diomongin jelek ya, masa karena pemberitaan Injil bisa beralih dari satu kota ke kota lain, itu karena penganiayaan. Ini Bapak Ibu, Paulus dan Barnabas seharusnya berterima kasih kepada para penganiaya itu apa enggak? Karena kamu menganiaya aku, maka aku beralih ke kota lain. Karena aku beralih ke kota lain, maka Injil juga diberitakan di kota lain. Oh, terima kasih ya, sudah menganiaya aku, gitu. Nah, yang jahat tetap ada jahat. Tapi bisa jadi juga kita mengalami begini. Orang memperlakukan saya secara jahat, tetapi Tuhan menggunakan kesempatan itu supaya kita bisa menikmati, mengalami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, misalnya ya, ada orang yang kerjasama untuk usaha, bisnis, kemudian berdua ini ya, temannya menipu, sehingga tadinya milik berdua, sekarang jadi milik sendiri.
orang ini kemudian disingkirkan oleh temannya sendiri. Marah pasti, ngamuk, nyaris, sedih sudah jelas nggak karu-karuan. Tapi bisa terjadi, ya, ketika mengalami yang seperti itu, malah Tuhan menunjukkan kepadanya apa yang harus dilakukan. Bisa terjadi begitu? Bisa. Dan tergantung Bapak Ibu bagaimana kita menyikapi juga ya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita bisa melihat bahwa di dalam kesulitan, penderitaan, bahkan kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita, bisa jadi kita akan melihat bagaimana Allah hadir dan bekerja. Baik Bapak Ibu, itu dulu yang kita bisa pelajari untuk malam hari ini. Untuk pertemuan berikut kita akan melanjutkan untuk mengikuti perjalanan yang kedua. Perjalanannya agak panjang, jadi bisa jadi saya tidak akan membahas secara agak detail seperti perjalanan ini tadi, karena memang ceritanya lebih panjang. Baik, begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Seto. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan Pak Roy untuk menutup dengan doa. Nanti karena ini bulan Maria, kita doakan salam Maria ya. Ya, 3 kali Pak. Sekali aja. Sekali aja. Aduh, ampun. Baik. Ampun kenapa Pak? Iya, berat ini. Baik Bapak. Enggak. Ada Bunda Maria nggak berat. Mari kita satukan hati kita. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas segala rahmat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hingga malam ini kami mendapatkan pemahaman iman yang baru melalui Pak Seto Bapak, bagaimana pelayanan Rasul Paulus, Barnabas Bapak, yang benar-benar mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi Engkau memampukan mereka untuk mewartakan Injil sehingga bisa dikenal oleh banyak bangsa Bapak. Dan biarlah itu semua bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar iman kami untuk bisa ikut berkarya di lingkungan, di sekitar, ke orang-orang yang ada dalam jangkauan kehidupan kami Bapak, sehingga iman kami bisa jelas tampak dalam pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat Bapak. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk kami dan mereka yang belum datang, terutama juga untuk Pak Seto Bapak. Dan doa ini kita tutup dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda kami yang berdosa sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya.